Halo. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Nah, bulan 8 ini kita akan merayakan apa? Hari kemerdekaan apa? Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. Ya. Nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, firman Tuhan juga ada berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dari mana? Kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari kebinasaan, kemerdekaan dari maut. Ya, semua orang rindu untuk merdeka. Ya, tidak ada yang mau dijajah, tidak ada yang mau dijadikan budak oleh setan atau iblis. Nah, firman Tuhan ya pada pagi ini mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan, maka kamu benar-benar adalah murid Yesus. Ya. Nah, kalau kita ada selalu dalam firman Tuhan, artinya melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ikut-ikutan dalam ibadah, tapi memang kita yang rindu kepada Tuhan, kita yang rindu beribadah, kita memang yang rindu untuk melayani Tuhan, maka kita disebut sebagai murid Yesus. Ada orang ibadahnya ikut-ikutan, ada orang melayani ikut-ikutan. Jadi kalau nggak ada orang, nggak mau dia ibadah. Kalau tidak ada di gereja, ibadah nggak melayani Tuhan. Padahal kita itu setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Ya, mau ada atau tidak ada kawan kita dalam ibadah, kita terus mengejar Tuhan. Ya, karena tujuan hidup kita adalah Yesus. Yang memberkati kita adalah Yesus, bukan orang banyak dalam beribadah atau orang sedikit, tapi kita sendirilah yang mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Ini firman Tuhan. Ya, ada lagu yang seperti itu, aku mau tetap ikut Tuhan, tidak ikut-ikutan, ya. Tidak ikut-ikutan, tidak karena didorong-dorong, tidak karena dipaksa-paksa, tapi memang aku komitmen beribadah kepada Tuhan, mau ada kawanku atau tidak, aku mau datang kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah sangat baik kepadaku, ya, kepadaku. Ya, perhatikan di sini, jangan kalian lihat handphone aja, perhatikan, yuk. Tutup handphonenya. Ya, nah perhatikan, tutup handphonenya. Nah, tantangan bagi anak-anak seperti kalian, ya, sudah sangat besar. Karena ini kita sudah berada di akhir zaman. Kalau kalian tidak tahu firman Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maka kalian akan binasa. Ya, kalian akan binasa. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan, karena ada waktunya hari, ya, ibadah itu akan benar-benar ditutup dan tidak akan ada lagi kesempatan atau waktu untuk kita beribadah. Jadi selagi masih ada waktu dan kesempatan, selagi masih dikatakan ada hari ibadah, hari Minggu, hari ibadah, datang kepada Tuhan. Ya, hari itu ketika dikatakan masih ada, ketika dikatakan masih diundang beribadah, datang. Baik dalam pribadi kita, dalam doa kita di rumah maupun di gereja. Ya, jadi kita bersyukur masih bisa dengar firman Tuhan. Nanti
nanti orang-orang akan mencari firman Tuhan, orang-orang akan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak akan mendapatkan firman Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan itu di dalam Alkitab ini dikatakan kepada orang tua, ajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Ajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Mau mereka ngantuk, mau mereka tidur, bisikkan di telinganya, Tuhan Yesus mengasihimu anakku. Mau mereka main-main, mau mereka sedang nonton TV atau main game atau belajar, ceritakan tentang Tuhan. Kenapa? Karena kalian adalah generasi kami untuk selanjutnya. Kalau kami tidak dikasih tahu dulu sama orang tua kami tentang Yesus, tentang firman Tuhan, tidak disuruh sekolah minggu, tidak disuruh ikut ibadah, maka kami tidak bisa menceritakan firman Tuhan ini kepada kalian. Nah, giliran kalian nanti yang akan menceritakan, kalau masih ada waktu dan kesempatan, giliran kalian nanti yang ceritakan seperti tampil di sini. Ceritakan kepada generasi-generasi di bawah kalian. Ya, makanya kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, tetap kita ikut Tuhan, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap kita percaya kepada Tuhan, maka kita disebut murid Yesus, dan murid akan lulus ujian. Dia akan lulus dan mendapatkan ijazah, sertifikat, nilai. Seperti firman Tuhan beberapa bulan lalu, nilai yang dikasih Tuhan itu apa sama kita? Ada yang mendapatkan emas, ada yang mendapatkan perak, ada yang mendapatkan permata. Nah, itu disebut murid Yesus. Dan ada juga yang tinggal kelas. Kenapa? Karena dia tidak tetap di dalam firman. Dia ikut-ikutan, akhirnya mundur. Dan lama-lama karena tidak ibadah, dia lupa siapa Yesus. Dia lupa siapa Tuhan dia itu. Dia lupa apa firman Tuhan itu. Dia lupa membaca Alkitab. Dia lupa berdoa. Dan akhirnya sama sekali di kepalanya, di otaknya, tidak ada lagi Tuhan. Anak-anak tidak boleh berhenti, diingatkan tentang firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Ajarkan berulang-ulang, supaya dia nanti bisa ceritakan kepada teman-temannya, bisa ceritakan kepada anaknya juga. Ya, sekali lagi, kalau orang tua, tante tidak memberitahu tentang firman Tuhan dulu, tentang siapa Yesus, siapa kamu, siapa Tuhanmu, dan tidak diajarkan supaya mengenal Tuhan, maka tidak akan mungkin ada yang memberitakan firman Tuhan sama kalian. Ada orang yang sok tahu firman Tuhan, tapi yang diceritakannya itu salah. Itulah namanya guru palsu, guru palsu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang di dalam dirinya itu, di kepalanya itu, dia tafsirkan, dia jelaskan dengan pikirannya sendiri. Ya, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi memang karena dia mau mencari pengikut supaya banyak jumlahnya. Gimana caranya supaya mereka datang sama aku semua? Oh tidak, firman Tuhan itu memang sakit membentuk kehidupan kita, tapi lama-lama kita menjadi baik, menjadi indah, menjadi hidup kita berharga, hidup kita berarti. Nah, firman Tuhan ini di dalam Yohanes 8 ini, banyak orang jadinya yang marah kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan tentang kebenaran yang membuat mereka marah. Mereka tidak bisa lagi berbuat dosa. Mereka tidak bisa lagi berbuat suka-sukanya. Karena apa?
Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau mau menjadi murid Yesus, benar-benar harus meninggalkan dosa. Jangan mau jadi budak setan atau jadi budak dosa. Kayak mana caranya itu? Budak dosa, budak setan. Ya, itu mulut dikatakan mulutnya mau dipakai oleh setan untuk cakap kotor. Itu diperbudak, ya, cakap kotor dia. Didengar dia telinganya mendengar orang sana cakap kotor. Enak juga ya kalau ngomong kayak gitu. Nah, waktu marah dirinya teringat dia, oh dikatakannya seperti itu, cakap kotor dia. Berarti dia mau dipakai mulutnya untuk jadi alat setan. Jadinya bertengkar, akhirnya tumbuh-tumbuhan, pukul-pukulan, jambak-jambakan. Nah itu jadi budak setan, mau diperalat. Terus tangannya juga udah dibilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia karena dia tidak mau kalah, karena dia sudah marah, sudah emosi, dia mau dipakai oleh setan, dipegang tangannya oleh setan, dipukullah orang itu, dan terjadilah pertengkaran yang hebat. Ya, kakinya mau dipakai oleh setan untuk menunjang atau menjegal kawannya lagi jalan. Itu dijadikan dia mau dijadikan alat, diperbudak oleh setan, oleh dosa. Ya, dia terus berbohong karena lama-lama kayaknya enak membohongi orang. Ada kayaknya dia merasa untung. Nah, kita mau meninggalkan itu semua, ya. Firman Tuhan minggu depan tentang kemerdekaan juga kita mau lihat apa dosa yang harus kita hindari, ya. Nah, kita semua ya ada warisan dosa. Ada sifat-sifat orang tua kita yang tidak baik, itu kita wariskan. Mungkin orang tua kita tukang marah atau tukang pukul. Nah, tanpa kita sadari itu mengalir menjadi sifat kita. Makanya kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memerdekakan kita dari dosa keturunan, namanya dosa orang tua kita atau dosa ortu kita. Ya, jadi kita harus berdoa, cari Tuhan, cari wajah Tuhan, dan jadilah murid yang setiap hari belajar firman Tuhan. Ya, itu tidak akan bosan, tidak akan membosankan. Di zaman sekarang harus cari Tuhan. Kenapa? Kalau tidak cari Tuhan, maka hidup kita akan hancur. Anak-anak sekarang jadi sasaran, ya, jadi sasaran untuk ya kebinasaan, penyakit, ya, rencana setan. Karena anak-anak kalau dia mencari Tuhan, kalau dia tahu firman Tuhan, maka dia akan menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membawa orang-orang nanti di bawah-bawah, generasi-generasinya yang dibawa. Jadi kalau anak-anak ini dijauhkan dari Tuhan, ya, maka tidak akan ada lagi nanti yang memberitakan firman Tuhan. Tinggallah nanti opung-opung kalau dia masih sehat, kalau dia masih hidup. Itulah nanti yang beritakan. Paling nanti anak-anak hanya beberapa saja, ya, yang mereka nanti jadi besar, dewasa, dan dia terbeban untuk adik-adiknya atau anak-anak dari anak-anaknya. Ya, kita berdoa supaya kita tetap di dalam Tuhan, supaya kita tidak ikut-ikutan, tapi memang dengan sadar kita mengasihi Tuhan, kita mau mengikut Tuhan, dan kita mau menjadi murid Tuhan, supaya kebenaran itu yang kita hidupi, firman Tuhan itu yang kita dengar, itu menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari maut, dari dosa.
sehingga kita memperoleh hidup kekal atau surga. Ya, Kiles, jangan ikut-ikutan. Sekalipun tidak ada temanmu atau laki-laki atau yang lain sudah mulai mundur, tapi tetaplah kuat beribadah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu memperhatikan dan mencari orang yang setia, bukan orang yang setengah-setengah. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan ikut-ikutan, karena ada upah bagi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan menyelamatkannya dan memerdekakan hidupnya dari dosa. Tidak lagi mau dijajah atau dijadikan budak oleh setan. Ya, ingat, tetap setia, jangan ikut-ikutan. Sadar bahwa memang aku cinta Tuhan Yesus dan aku mau beribadah melayani dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus sudah baik kepadaku, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku, karena Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidupku. Amin. 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 Puji Tuhan.